Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul haji khamsatun al-ihramu ma'an niyati wal wuqufu bi Arafah wa tawafu bil bait wa sa'yu baina Safa wal Marwati wal halqu. Baik. Maka karo ba'da syurut arkanul hajj. Ya, arkanul hajj. Nah, sebelum kita jelaskan ya apa saja rukun haji, saya ingin katakan dulu ya, akhwat. Al-hajju ittafaqul ulama ala anna af'alal hajji salasah. Ittafaqul ulama ala anna af'alal hajji salasah. Para ulama sepakat ya bahwa aktivitas ibadah haji itu ada tiga jenis, ada tiga klasifikasi. Pertama adalah rukun, arkan, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah. Rukun, wajib, sunnah. Ya. Apa bedanya ya akhwat antara rukun dan wajib? Rukun itu wajib nggak dijalankan? Rukun haji wajib nggak dijalankan? Wajib. Wajib. Nah, wajib. Bedanya rukun dengan wajib jadi apa? Kalau rukun itu kalau ketinggalan nggak sah ya kalau wajib. Kalau wajib itu bisa diganti sama madam, ya. Iya, betul. Jadi gini. Rukun itu hukumnya wajib. Sedangkan wajib haji hukumnya apa? Wajib. Rukun haji wajib, wajib haji wajib. Ya benar sih, nggak salah. Jadi mau rukun dan wajib haji dua-duanya wajib dilaksanakan. Ya, tetapi yang dimaksud dengan rukun dan wajib haji di sini, nah ini yang saya tegaskan ya, ini kalian pelajari nanti baik-baik usul fikih. Yang dimaksud dengan rukun dan wajib haji di sini dia bukan hukum taklifi, tapi hukum wadai. Dia bukan hukum taklifi, tapi hukum wadai. Apa bedanya hukum taklifi dan hukum wadai? Hukum taklifi itu ya akhwat adalah hukum yang terkait dengan pahala dan dosa. Al-ajru wal iqab, ya, at-thawabu wal iqab. Jadi hukum taklifi itu adalah hukum yang terkait dengan pahala dan dosa. Tapi kalau hukum wadai itu terkait dengan as-sihhatu wal butlan. Hukum wadai itu terkait dengan sah atau batalnya suatu ibadah. Itu namanya hukum wadai. Ya. Jadi kalau misalnya kita katakan rukun haji itu apa konsekuensinya jika ditinggalkan? Batal hajinya, tidak sah, ya. Tapi hukumnya secara taklifi apa? Atau gini, saya sistematisasikan. Menjalankan rukun haji itu hukum taklifinya apa? Ya, apa? Hukum taklifinya apa? Hukum taklifi itu yang wajib, sunnah, makruh, mubah itu. Rukun haji hukum taklifinya apa? Hah? Wajib. Wajib. Hukum wadainya sah batal? Gimana? Sah. Terpenuhi sah, tidak terpenuhi satu pun menjadi batal. Ya. Baik. Wajib haji hukum taklifinya apa? Wajib haji hukum taklifinya Wajib. Wajib. Ya, namanya wajib haji wajib. Hukum wadainya tidak batal. Tidak dilakukan tetap sah. Tidak dilakukan tetap sah. Tapi wajib membayar kafarat atau dam, ya. Wajib bayar kafarat atau dam. Nah, kalau sunnah itu hukum taklifinya apa? Sunnah haji itu hukum taklifinya apa? Sunnah. Nah, kalau hukum wadainya tidak batal, tidak batal dan tidak mewajibkan apapun. Tidak batal dan tidak mewajibkan apapun kalau ditinggalkan, ya. Nah, jadi kalian harus pahami nih, konstruk dalam hukum Islam itu ada dua jenis hukum seperti ini, ada hukum taklifi, ada hukum wadai, ya. Nah, contoh lain misalnya gini, ya Afad ya, biar kalian lebih paham lah istilah hukum taklifi dan wadai. Contoh lain misalnya dalam bab nikah. Dalam bab nikah. Adanya dua mempelai. Itu rukun nikah, wajib nikah atau sunnah nikah? Dua mempelai. Rukun. Jelas rukun ya. Kalau nggak ada dua mempelai nggak ada nikah. Nggak sah nikah kalau nggak ada dua mempelai ya. Rukun maka dia ya. Nah, kalau mahar itu rukun atau wajib atau sunnah? Wajib. Mahar. Wajib. Pembayaran mahar. Rukun. Wajib ya. Kalau misalnya nih
Kalau misalnya saat akad nikah nggak ada disebut mahar, sah nggak nikahnya? Sah, tapi dibayar nanti kemudian. Nah, berarti rukun apa wajib? Jadi wajib. Wajib. Wajib, bukan rukun. Paham ya perbedaannya ya? Jadi dia tidak berakibat sah atau tidak sahnya suatu akad, hanya saja wajib ditunaikan. Ya, nah itu namanya wajib nikah. Walimah, walimah itu rukun, wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau nggak mengadakan berdosa nggak? Tidak. Tidak. Kalau tidak diadakan, batal nggak nikahnya? Tidak. Juga, berarti dia sunnah. Ya. Nah, dalam ibadah, dalam akad pernikahan ada 3 jenis juga, rukun, wajib, dan sunnah. Tapi kalau dalam ibadah sholat, ada nggak wajib sholat? Ada. Apa? Ada. Tapi katanya beda pendapat ya Ustaz. Wajib sama rukun sholat. Makanya kalau bicara sholat, sebenarnya ya ada 2 pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, nggak ada. Karena dalam mazhab Syafi'i, rukun dan wajib sama saja. Yang ditinggalkan tidak sah sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i. Dan juga dalam mazhab Imam Malik bin Anas. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Imam Malik bin Anas, yang namanya rukun dan wajib itu sama. Ditinggalkan, sholat batal. Tapi kalau dalam mazhab Hambali dan juga dalam mazhab Hanafi, mereka menciptakan, atau bukan menciptakan, mereka memang mengakui ada konsep wajib yang berbeda dengan rukun. Nah, dalam mazhab Hanafi, yang namanya wajib sholat itu, jika ditinggalkan, sholatnya sah, tapi berdosa. Ya, wajib sholat, ditinggalkan, sholatnya sah, tapi berdosa. Nah, diantaranya kalau dalam mazhab Hanafi, seperti membaca Al-Fatihah dan menutup sholat dengan salam. Itu dalam mazhab Hanafi wajib sholat, bukan rukun. Jadi kalau ada orang sholat, nggak baca Fatihah, ya sholat sendirian maksudnya. Kalau dia sholat tidak baca Fatihah, dalam mazhab Hanafi, hukumnya tetap sah sholatnya, tapi dia berdosa. Ada orang sholat, tidak menutup sholatnya dengan salam, setelah baca tahiyat langsung berdiri gitu aja. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, Syafi'i, termasuk mazhab Hambali, maka ya jelas sholatnya tidak sah, ya karena dikategorikan rukun sholat. Jadi kalau dalam mazhab Hambali, yang namanya wajib sholat, dalam mazhab Hambali itu kebanyakan sunnah sholat dalam mazhab yang lain. Membaca takbir dalam setiap gerakan sholat, ya, kemudian membaca tasbih di ruku, membaca tasbih di sujud, membaca doa antara 2 sujud. Itu dalam mazhab Hambali adalah wajib. Dan wajibnya dalam mazhab Hambali itu beda dengan wajibnya dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hambali, wajib sholat itu artinya adalah jika ditinggalkan karena sengaja, sholatnya batal. Tapi kalau ditinggalkan karena sebab lupa, sholatnya tetap sah. Nah, sedangkan kalau rukun, ditinggalkan dengan sengaja ataupun lupa, dua-duanya membatalkan sholat. Harus lagi dari awal. Jadi, artinya dari sisi sholat, kalau untuk ibadah sholat diperselisihkan memang ya, antara rukun, wajib, atau sunnah. Tapi kalau untuk bab nikah, atau untuk bab haji, semua sepakat bahwa yang namanya rukun itu nanti agak ada konsep lain yang namanya wajib juga. Ya, jadi antara rukun dan wajib itu 2 hal yang berbeda untuk bab nikah dan bab haji. Nah ini saya sampaikan dulu di awal agar kalian nanti nggak bingung, kok ada wajib haji? Padahal kan rukun juga wajib. Ya. Lalu bedanya apa antara rukun yang wajib dengan wajib haji yang juga wajib? Nah bedanya dari sisi hukum wadainya, dari sisi standar sah atau tidak sahnya suatu ibadah haji. Artinya sekali lagi Afat, sekali lagi kalau rukun haji ditinggalkan ibadah hajinya sah nggak? Tidak. Tidak sah ya, jelas ya. Satu saja rukun haji ditinggalkan ibadah haji tidak sah ya. Nah nanti beda dengan rukun dengan wajib. Qala Syekh Al-Qadhi Abi Syuja' wa arkanul haji khamsah. Rukun ibadah haji itu ada 5 yang harus ditunaikan dan tidak sah ibadah haji kalau tidak ditunaikan salah satunya saja. Al-awwal al-ihram. Ya, melakukan ihram haji. Nah, ihram itu maksudnya apa? Qala Syekh Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Wa huwa indal itlaq niyatud dukhuli fi hajjin aw umratin. Qala fil misbahil munir ahrama syakhsu nawad dukhula fi hajjin aw umratin. Wa ma'nahu adkhala nafsahu fi syai'in haruma alaihi bihi ma kana halalan lahu. Wal muradu bi huna ad-dukhulu li dzikril musannif an-niyat ma'ahu. Ya. Jadi yang namanya ihram itu sebenarnya ihram itu ya sama seperti takbiratul ihram dalam ibadah salat ya. Ihram itu berasal dari kata haruma, sesuatu yang mengharamkan. Maknanya adalah ihram itu membuat atau suatu kondisi yang membuat seorang muslim menjadi haram untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya halal.
Jadi ketika dia masuk ke dalam ibadah haji, ada hal-hal yang sebelumnya halal menjadi haram ketika dia sudah disebut sebagai atau sudah memasuki ibadah haji tersebut. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan ihram. Tapi secara praktis ya akhwat, secara praktis ihram itu dimulainya bagaimana? Praktisnya, tanda bahwa seseorang itu sedang berihram haji atau umrah itu bagaimana? Ya akhwat, Mikot ihram haji itu pakai baju atau niat? dari Pakai baju. Pakai baju. niat. Nih, misalnya begini, pakai baju hajinya itu ya, itu sudah dimulai dari rumah, tapi dia belum berniat ibadah haji karena masih di rumah, boleh nggak? Boleh nggak? Jadi misalnya nih, kita mau berangkat haji kan, ke asrama haji, misalnya kalau di Jakarta kan di Pondok Gede, mau berangkat ke asrama haji. Tapi kita sudah siap-siap pakai baju ihramnya itu dari sejak di rumah. Itu sudah dianggap melakukan ihram belum? Hah? Belum. Belum ya? Ya sama nggak begini? Kalau kita bicara sholat, dari sejak rumah kita sudah menutup aurat, tapi sholat sudah dilakukan belum? Belum. Atau menutup auratnya saat mau baca takbiratul ihram? Sejak wukuf di Arafah, Ustaz. Nah, enggak, bukan wukuf di Arafah, salah juga. Sejak mikot. Sejak mikot. Enggak, ihram itu yang mau saya perjelas tuh. Ihram itu pakai pakaian baju ihram atau niat? Niat. Niat, Ustaz. Niat ya. Jadi ihram itu niat. Jadi bukan pakai baju ihram. Ya, sama seperti yang tadi saya analogikan. Kalau kita mau sholat, pakai menutup auratnya itu sebelum sholat atau saat baca takbiratul ihram? Hah? Belum Sebelum sholat. Sholat. Ya, bayangkan kalau misalnya baca takbiratul ihram baru pakai baju baru pakai nutup aurat di masjid lagi. Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi artinya yang dimaksud dengan ihram itu niat ya. Dan niatnya itu disyaratkan dimasukkan di dalam hati kalau sebagai syarat sah niat, termasuk diucapkan. Ini pengecualian dalam ibadah haji ya. Kalau dalam ibadah yang lain seperti sholat, puasa tidak disyaratkan niatnya itu diucapkan, dilafadzkan. Tapi kalau untuk ibadah haji disyaratkan niatnya dilafadzkan, dan itu juga disyaratkan dilakukan saat sudah di posisi miqat. Ya, sudah di posisi miqat. Yang dimaksud miqat di sini adalah miqat makani ya, karena miqat ada dua, ada miqat zamani, ada miqat makani. Yang dimaksud miqat makani itu posisi tempat yang mana kita sudah berada di tempat itu lalu kemudian ya berniat untuk melakukan ibadah haji atau umroh ya. Nah, jadi intinya ihram itu maksudnya adalah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ya, dengan ditandai kita sudah memakai baju ihram dan kita sudah pada posisi di miqat makani. Di miqat makani atau tempat yang sudah ditetapkan untuk awal kita memulai ibadah haji. Bukan di wukuf Arafah ya, bukan di wukuf, tapi ketika kita di miqat. Baik, nah niatnya bagaimana ya akhwat? Niatnya dilafadzkan bagaimana? Ada yang tahu nggak bagaimana melafadzkan niatnya? Membaca talbiyah bukan, Ustaz? Nggak, bukan. Talbiyah itu ya di dalamnya sih ada talbiyah juga sebenarnya, tapi talbiyah yang dibaca panjang itu bukan bagian itu bukan niat dalam arti niat ihram, yaitu nanti sunnah dibaca setelahnya. Jadi niatnya itu ya akhwat, niatnya itu tergantung kepada jenis hajinya. Ini belum dijelaskan juga ya jenis haji ada berapa ya. Jadi niat itu tergantung kepada jenis hajinya. Yang mana jenis haji itu ada 3. Ya, ada haji itu ada 3, ada haji qiron, haji ifrad dan haji tamattu ya. Jadi haji ifrad, qiron dan tamattu ya, dan tidak ada haji tanah abang ya. Nah, biasanya tanah abang cuma mau nipu aja nih, belanja pakaian keperluan haji tapi dia nggak berangkat haji gitu ya. Jadi ada 3, ifrad, tamattu dan qiron ya. Nah, bagaimana niatnya? Kalau dia niatnya adalah ifrad, maka membaca labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Tapi kalau niatnya itu adalah untuk untuk qiron itu kan menggabungkan antara haji dan umroh, maka labbaik Allahumma hajjan wa umratan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Nah, tapi kalau yang dari negeri kita nih, dari Indonesia kebanyakan hajinya tamattu. Maka niatnya itu dilafadzkan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji. Jadi kami menyambut seruanmu ya Allah untuk melakukan ibadah umroh yang nanti
dilanjutkan dengan ibadah haji. Jadi dia sepaket. Jadi yang sepaket itu adalah qiran dan tamattu. Sedangkan kalau ifrad memang dia hanya ibadah haji saja yang dilakukan dan terpisah. Makanya di Indonesia kebanyakan ibadah hajinya tamattu. Nah, kenapa tidak memilih qiran? Ya, karena kalau memilih qiran agak berat. Sebab yang namanya qiran itu setelah dia selesai umroh, dia tidak boleh melepas baju ihramnya sampai masuk tanggal 8 Zulhijjah untuk dia bersiap melakukan ibadah haji. Ya. Itu haji qiran. Makanya kalau misalnya berangkat ibadah hajinya dari sejak awal bulan Zulhijjah ya, atau misalnya dari sejak awal bulan Dzulqa'dah, ya kan agak berat gitu ya kalau harus tidak boleh melepas pakaian ihramnya dalam waktu 1 bulan misalnya, kan nggak mungkin gitu. Makanya kebanyakan adalah mengambil haji tamattu, ya selesaikan umrohnya, tahallul selesai, baru kemudian pakai pakaian seperti biasa dan bersiap nanti tanggal 8 untuk melakukan ihram yang kedua, ibadah haji. Makanya qiran itu ihramnya cuma sekali. Tapi kalau untuk tamattu ihramnya ada 2 kali. Jadi yang dimaksud dengan ihram di sini sebagai rukun ibadah haji maksudnya adalah berniat untuk al-ihramu ma'aniyah ya, al-ihramu ma'aniyah. Berniat untuk melakukan haji ya bersamaan dengan memakai baju ihram. Ar-ruknu tsani al-wuqufu bi Arafah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajji. Ya, wa ghairu rawahu at-Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuhuma jam'in Muzdalifah. Summiya bidzalika lijtima'in nasi fihi. Nah, jadi rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah, ya, wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah ini berada di wilayah padang Arafah gitu ya. Dan Rasul mengatakan man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal haji. Dan barang siapa yang mendatangi lailata jam'in pada malam memabit di Muzdalifah ya, artinya setelah dia wukuf di Arafah kemudian dia mendatangi sebagian malam di Muzdalifah untuk bermabit, maka dia telah melaksanakan ibadah hajinya. Jadi setelah wukuf di Arafah kemudian bermalamnya ada di Muzdalifah ya. Jadi wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, malamnya itu dia di Muzdalifah melakukan mabit. Nah, ini kalau mabit di Muzdalifah nanti dia termasuk hukumnya adalah wajib ya, bukan rukun. Tapi kalau rukunnya adalah wukuf di Arafah. Bahkan al-hajjul akbar itu dalam hadis disebutkan adalah wukuf di Arafah. Ini hadis dasarnya al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Kemudian yang ketiga, at-tsalis at-tawafu bil bait. At-tawafu bil bait. Liqaulihi ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Wal ijma' ala anna al-murada bihi tawaful ifadah al-atiq al-mutaqaddimu fil zaman. Al-bait al-atiq itu artinya adalah tempat rumah yang sangat tua, makanya Ka'bah ya, yang memang sebagai rumah pertama yang dibangun oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah. Dan di situ Allah mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq, ya bertawaflah di sekitaran Ka'bah. Tapi yang menjadi masalah begini ya, tawaf itu kan banyak jenisnya. Ada tawaf kudum, nanti ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ada juga tawaf-tawaf yang di luar ibadah haji. Kalau misalnya orang yang baru datang ke tanah haram bukan dalam rangka ibadah haji, disunahkan untuk tawaf ya sebagai tahiyatul masjid. Nah, tawaf yang dimaksud sebagai bagian dari rukun haji ini tawaf apa gitu ya? Tawaf apa yang dimaksud? Maka jawabannya adalah al-ijma' ala anna al-murada bihi tawaful ifadah. Yang dimaksud di sini adalah tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah itu apa? Nah, tawaf ifadah itu yang menjadi rangkaian dari rukun ibadah haji setelah wukuf di Arafah. Jadi setelah wukuf di Arafah, bermabit di Muzdalifah, nah kemudian berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah yang nanti akan bersamaan setelah tawaf ifadah melakukan rukun yang keempat, as-sa'yu bainas safa wal marwah. Jadi tawaf ifadah ini adalah tawaf yang dilakukan sebelum sa'i ya. Tawaf yang dilakukan sebelum sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jadi bukan tawaf kudum, bukan tawaf wada ya, atau bukan tawaf yang lain. Yang menjadi rukun adalah tawaful ifadah. Nah, ini poinnya di sini ya. Yang menjadi rukun tawaf di sini adalah tawaful ifadah. Kemudian yang keempat, was-sa'yu bainas safa wal marwah liqabari ad-Daraqutni wa ghairihi. Bi sanadin sahihin annahu sallallahu alaihi wasallam istaqbala an-nas fil mas'a wa qala is'u fa inna Allah ta'ala kataba 'alaikumus sa'ya. Kataba yani farada.
Nah, ini hadis ini menjadi dalil bahwa wajib melakukan sa'i setelah tawaf di ifadah, di Ka'bah ya. Warawal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah fa tafa bil baiti tsumma shalla rak'atain. Shalla rak'atain shalla sunnat tawaf ya di maqam Ibrahim. Tsumma sa'a baina Safa wal Marwa. Tsumma tala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya Rasulullah mewajibkan untuk melakukan sa'i setelah tawaful ifadah karena Rasul melakukannya dan akhirnya membaca ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi isyarat untuk kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan Ibnu Umar tadi. Jadi Ibnu Umar membaca ayat ini untuk mengisyaratkan wajibnya melakukan sa'i ya karena Rasulullah melakukan hal tersebut dan memerintahkan untuk melakukan sa'i tadi. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu al-halqu. Al-halqu ini mencukur ya, li ba'dhi ra'si aw taksir, mencukur sebagian rambut kepala atau hanya memendekkan. Jadi untuk al-halqu atau disebut juga dalam bahasa yang sering kita dengar tahallul itu tidak mesti membotaki habis. Ya, tidak mesti membotaki habis. Jadi sebagian saja, sebagian rambut atau taksir hanya dicukur pendek gitu. Nah, itu dibolehkan ya. Jadi intinya ini termasuk tanda bahwa dia sudah menyelesaikan ibadah hajinya yang menjadi rukun ya. Ibadah ra'sil taksir. Rawal Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu wa ghairuhuma an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bi Mina atau ata Mina fa atal jamra faramaha thumma ata manzilahu bi Mina wa nahara thumma qala lil halaq khudh wa fi riwayatin faqala uhluq ya atau ihlaq wa asyara ila janibihi al-ayman thumma al-aysar thumma ja'ala yu'tihi an-nas. Jadi ini dalil bahwa Rasulullah SAW kemudian melakukan tahallul atau al-halqu ya setelah beliau menyelesaikan tawaf kemudian sa'i, bahkan juga termasuk setelah beliau melakukan jamarah di Mina. Ya, jadi tahallul termasuk rukun ibadah haji yang terakhir yang membuat seseorang kemudian sudah dibolehkan untuk melepas baju ihramnya ya. Wal halqu lirrijali afdal min at-taqsir. Mencukur habis rambut kepala itu lebih utama daripada hanya memendekkan saja khususnya bagi laki-laki. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam kama marra wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma arhamil muhallaqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah qala Allahumma arham al muhallaqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah qala wal muqassirin. Jadi Rasulullah SAW mendoakan rahmat kepada yang membotaki kepalanya sampai 2 kali dan akhirnya ada permintaan dari sahabat untuk juga dirahmati yang hanya mencukur sebagiannya saja. Mengisyaratkan bahwa boleh membotaki, boleh mencukur sebagian. Tetapi yang afdal adalah al-halqu daripada taksir. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Wa taksirul lin nisa'i afdal. Adapun bagi seorang wanita, maka yang lebih utama adalah mencukur atau memendeki sebagian rambutnya saja, bukan mencukur habis ya. Wa yukrahu lal halaq, maka dimakruhkan kalau sampai dibotaki kepalanya untuk wanita. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alan nisa'i al-halqu, innama 'alan nisa' at-taksir." Rawahu Tirmidzi wa inda Abi Daud an Ali radhiyallahu anhu qala, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha." Jadi Rasulullah melarang untuk seorang wanita mencukur habis rambutnya membotaki dan dalam ibadah haji maka cukup bagi mereka untuk melakukan taksir saja sebagai bentuk tahallulnya. Ya, taksir atau mencukur sebagian dari rambutnya tidak sampai dibotaki. Nah, ini untuk wanita afdalnya adalah taksir, malah dilarang atau makruh kalau dia melakukan al-halaq ya. Baik. Ini adalah rukun ibadah haji ada 5 ya. Jadi rukun ibadah haji ada 5, al-ihramu ma'aniyah wal wuquf bi Arafah wa tawaf bil baiti was sa'yu baina Safa wal Marwa wal halqu.